Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. lagi dengan saya, Ahmad Sudi, tuan rumah dari Realtor Channel, kanal YouTube-nya situs berita realtorkini.com. Seperti yang sudah terjadwal, secara berkala kami akan menggelar talk show seputar penanganan COVID-19. Dan talk show ini tertaja berkat kerjasama realtorkini.com dengan Satgas COVID Nasional. Setiap pekan kita akan hadirkan narasumber yang punya kompetensi yang menangani masalah COVID di Provinsi Riau. Dan hari ini kita akan hadirkan narasumber yang berada di gugus depan dalam menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Beliau adalah Dr. Haji Nuzeli Husnedi yang merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, amin. Ini pasti musim sangat sibuk dengan di saat pandemi sekarang ini. Ya inilah kondisinya. Ya. Masyarakat ingin tahu tentang bagaimana kesiapan RSUD dan apa saja yang sudah dilakukan selama pandemi dalam menangani pasien-pasien yang dirujuk ke sini. Ya baik, Bapak yang saya hormati, yang jelas kita tahu bahwa RSUD Penamat adalah rumah sakit pusat rujukan di Provinsi Riau, termasuk di COVID juga demikian. Maka kita tentu posisinya posisi hilir, karena kalau kita buat secara kontinum untuk penanganan COVID-19 tentu dari hulu sampai ke hilir. Ya. Kita berada pada posisi hilirnya, dan tentunya orang selalu bilang garda terdepan, tidak sebetulnya. Kita ini kipernya. Main bola ini kita kipernya, jangan sampai bobol ini kita. Kan? Bukan Nah, penyerang kita, ya? Bukan penyerang nih. Iya, iya, iya. Nah, penyerang itu orang public health tuh harusnya. Iya, iya, iya. Kita ini di kipernya, tak selesai di sana lagi, maka sampai ke sini. Saya juga melihat seperti ini. Apa yang terjadi? Kalau di hulunya keruh, itu banyak keruh sampai ke hilirnya, sampai ke muara juga demikian. Dan kita ini di muara malah, karena kita pusat rujukan. Nah, apa yang kita lakukan tentu dari awal-awal dahulu saya sampaikan bahwa kita ini kalau anak muda bilang parno, kita curiga, itu mulai Januari kita udah curiga. Kita dengar berita Wuhan Desember aja, Januari kita udah mulai curiga, jangan sampai ke negeri kita gitu. Iya, iya, iya. Saya selalu sebut nama Indra Yofi hal seperti ini, karena dia salah satu staf saya, dokter paru, yang komitmennya kuat untuk penanganan ini. Maka dia langsung sampaikan ke saya, kalau terjadi Wuhan di sini apa kita lakukan? Dia bilang, oh jauh itu Pi. Katanya enggak jauh itu, kalau nanti nyebrang gimana? Gitu. Iya, iya, iya. Apa pembandingnya? Saya bilang. Dia bilang dulu kita kan kalang kabut. Saya ingat flu burung, kita kalang kabut memang kalau kita tidak siap. Maka saya bilang sama dia, kita siapkan aja lah. Ya, datang tidak datang kita antisipasi aja. Kan? Ya, kita diskusilah berdua terus. Diskusi terus karena konsep ini rumah sakit terintegrasi paripurna. Kalau ada bencana itu kan bencana itu. Ya. Maka kita membuat namanya tim hospital disaster plan. Maka saya sampaikan, udah kita review tim hospital disaster plan kita. Nanti buat seperti apa? Diketahui sama yang lain. Emang bencana apa Pak? Gitu, ya. Saya bilang ada berita seperti ini, kita diskusikan, kita antisipasi aja. Yang penting bagi saya adalah kita menyiapkan hal demikian. Kita buat SK-nya, revisi SK yang ada sebelumnya untuk menyesuaikan ini bencana-bencana biologi. Gitu kan. Nah, ada nanti tim teknis dan sebagainya. Kita SK kan. Setelah kita diskusikan, demikian, udah mulai berembus lah. Nah, lalu saya kebetulan juga ketua Persi di Riau. Jadi saya diskusikan dengan kawan-kawan Persi, akan terjadi seperti ini loh. Di Profesi Dokter dia sampaikan sama Yofi terutama di perubahan parunya, dia menyampaikan demikian juga. Lalu saya komunikasi dengan kepala dinas. Kalau ini terjadi begini nanti kita harus siap nih kalau seperti ini. Maka kita diskusi, lalu kita bertiga, kita akhirnya ketemu dengan Pak Gub. Karena Pak Gub juga sudah mendengar hal demikian. Nah, alhamdulillah kita dapat sambutan dari Pak Gub, kita yakinkan beliau. Kita meyakinkan beliau, advokasi beliau, kalau akan terjadi kita akan begini Pak. Tentu beliau bisa memahami apa kita lakukan. Karena sudah mendengar juga di Wuhan berita yang begitu galau kan. Ya. Oh kalau terjadi kita, macam mana kata beliau kan. Nah, maka kita mulai antisipasi. Di rumah sakit saya siapkan tim hospital disaster plan. Kemudian kalau dalam rawatnya seperti apa. Dan saya punya ruangan flu burung dulu, itu jelek sekali. Iya, iya, iya. Diperbaiki kapasitasnya cuma paling untuk 4 atau 6 orang. Tidak mungkin. Kata Yofi begini, ini penularannya human to human, bukan dari burung ke orang ini. Ya, kan. ya. Oh, kalau itu kita harus siap kena penyakit biasa ini kalau gini. Ada satu gedung yang baru saya
bebaskan ruangannya karena kita pindahkan pelayanan di sana. Lalu ada tim saya namanya tim rekayasa ruangan, tim sarana prasarana gitu. Nah, jadi ada tim saya seperti itu. Dia langsung cari referensinya, gimana penanganan bencana biologi, maka dia buat harus rekayasa Pak. Gimana rekayasa? Kita rekayasa ruangan. Kenapa? Itu biologi, kita butuh tekanan negatif. Persyaratan WHO demikian. Ya. Nah, sekarang gedung sudah ada, kita apakan? Nah, maka dia coba rekayasa, cari referensi. Akhirnya terakhir dia buat bagaimana buat anterumnya seperti apa, di mana ruang perpindahan, ya, di mana nanti cuci tangan, di mana mandi dan sebagainya itu diingat gitu. Di mana masuk, di mana ganti pakaian dan sebagainya nanti dibuat itu. Karena tidak boleh berseberang-seberang itu nggak boleh, gitu, kan. Nah, sedang buat alur itu rekayasa ruangan. Karena orang sudah ada, gimana nih sikapnya bagus? Kata dia pakai exhaust fan aja, kita sedot udara di semua ruangan infeksi itu kan itu kadang negatif juga. Karena WHO syaratkan isobar boleh. Ya. Tapi kalau disedot berarti kan sudah negatif, dan lebih bagus gitu. Ya. Minimal flow-nya sudah ada. Lalu kemana dibawa virusnya? Oh ini kita pakai ultraviolet. Nah ada pula kamar ultraviolet namanya. Dimasukkan ke sana semua udara itu, dari situ baru keluarkan lagi. Nah memang kayak main-main gitu, tapi ada referensinya semua tuh. Setiap ilmiah pendekatannya ada semua. Itu yang kita lakukan. Maka kita tunggu itu kita hanya baru berangan-angan aja seperti itu. Tiba-tiba muncul kasus di Jakarta kan. Nah, di Jakarta kita sudah siap langsung itu. Nah, saya sampaikan kita tidak ingin gaduh. Nah, waktu saya ingat betul lagi beramai-ramai dengan kawan wartawan itu saya informasikan setelah Jakarta diumumkan besoknya kita juga pula ada suspek pula kan. Rumah sakit swastanya jadi bingung nih seperti apa. Nah, kita dari awal sudah sampaikan. Karena inilah kompetensi dokter paru. Saya bilang sama Dr. Yofi, sebagai dokter paru, lalu pada senior, Dr. Yofi jadi ketua tim teknis. Karena diagnosisnya itu tidak ada patognomonisnya, ciri khasnya tak ada, maka perlu kompetensi yang cukup. Perlu fatwa profesi namanya. Maka Dr. Yofi lah boleh fatwa itu. Jadi antara dokter paru, dia nanti yang menetapkan. Kalau ragu rumah sakit ini apa gejala ini didiskusi dia. Oh ya, betul itu suspek. Karena itu yang bisa dilakukan. Karena labor semacam tidak ada. Ya, itu kita lakukan. Cukup lama waktunya kan. Nah, akhirnya kita diskusikan di sini, kita tim teknis. Nah, kita akan diskusikan dengan Pak Gub. Maka Pak Gub sudah membuat gugus tugas. Maka Dr. Yofi diminta jadi ketua juru bicara. Nah, Dr. Yofi sudah juru bicara, berarti skupnya sudah provinsi, sudah sesuai dengan yang kita inginkan sebelumnya. Maka semua berkomunikasi sama Yofi, semua kabupaten kota. Di dalam cara ganti. Kalau dari pemaparan Pak Dirut tadi, saya sangat siap RSUD Arifin Ahmad. Sedemikian siap, apakah masih ada kendala, Pak? Oh pasti ada kendala. Itu kan persiapan berjalan. Kan tidak ada desain, ya kan? Karena segala sesuatu kita siapkan karena ada itu aja. Kan? Nah, antisipatif aja ya. Tidak pernah kita merencanakan ada pandemi kan gitu kan. Nah gedung dirancang sendiri, diperbaiki sendiri kan waktu-waktu itu tidak tiba-tiba beramai pasien kan. Nah kita diberi Tuhan juga waktu, alhamdulillah, untuk mempersiapkan lebih baik secara bertahap, gitu kan. Kita makin lama makin siap. Nah di tengah-tengah itu kita bicara trial and error atau learning by doing, gitu, kan. Apa yang dilakukan, apa pengalaman itu jadi ilmu, gitu. Karena pandemi ini kan hal yang baru, yang memang tidak ada teorinya, textbooknya nggak ada, gitu kan. Role modelnya nggak ada. Role modelnya nggak ada. Nah, maka itu yang kita lakukan sama. Jadi perlu pendekatan ilmiah hal demikian. Gitu. Nah, sekarang ini dengan kesiapan sedemikian rupa, berapa kapasitas yang dimiliki oleh kita punya kapasitas sekarang 82, ya. Jadi dengan tambah 5 ICU, ya. Ini kita tingkatkan mungkin nanti sampai 100 nanti dengan penambahan 5 ICU juga, ya. Jadi kita harapkan kita punya 10 ICU, venti dan non venti, gitu kan. Nanti dengan kapasitas total 100 lah nanti. Mungkin nanti ada kita cadangkan juga ruang-ruang lain jika itu terjadi, tapi kita tidak berharap itu terisi, itu aja. Jadi kita mencadangkan aja. Yang kedua kita menyiapkan juga tenaga, karena tenaga juga tidak mudah. Tenaga itu juga orang memakai PD level 3 itu juga tidak mudah juga orangnya. Dia terseleksi orangnya. Ada umurnya, tidak boleh orang tua, nanti dia malah kekurangan oksigen sendiri dan tidak membantu orang lain. Maka di rumah sakit ini berlaku namanya prinsip safety for workers, healthy for patient, gitu. Jadi safety untuk workernya dulu. Kita selamatkan para workernya dulu semua ini, dokter, perawat semua ini terlibat, security semua ini dengan APD, dengan memperhatikan kondisi kesehatan mereka.
baru dia bisa help you for patient itu. Jadi bisa menyehatkan pasien dengan cara yang baik ya. Itu kita lakukan, mekanisme kita lakukan. Itulah dinamika yang diadakan. Saya buat morning report setiap pagi melaporkan apapun yang ada sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Dengan kompetensi yang sangat ketat ini, SDM-nya tetap cukup Pak ya? SDM-nya yang berapa ada kita harus lakukan. Ya, dulu kita masih nyaman sekali kita pada kalau kita bicara rangkaiannya ada tracking and tracing, kemudian testing and treatment gitu. Kita pada posisi treatment nih. Treatment ini alhamdulillah dulu kita tahu pasca PSBB dan sebagainya nanti dulu kita pada ranking tertinggi malah di Indonesia bagaimana angka kesembuhan kita waktu itu kan dengan menata hal demikian ya. Nah, baru nanti sudah mulai makin banyak kasus muncul nanti permasalahan-permasalahan gimana di sisi publiknya gitu ya. Nah, terakhir ini saya akan memberikan saran masukan pada Pak Gup, Pak, kita kan sudah seperti ini di hilir. Nah, kita bergeraknya harus di hulu, Pak. Kita harus mencari nih, tracking harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengawasi orang positif saja, gimana peran positif dan sebagainya. Ya, kita di hulunya, Pak, supaya tidak semua numpuk ke sini. Kalau tidak kita numpuk orang aja terus menerus seperti apa, kita berangkat ke hulu. Alhamdulillah Pak Gup sangat setuju dengan itu. Dia langsung ketemu dengan kabupaten kota, malah stressingnya ada di Pekanbaru, dia ketemu dengan wali kota, membuat mekanisme seperti apa, gitu kan. Dan terakhir malah sampaikan untuk lagi mengantisipasi lagi, kita jadikan rumah sakit COVID, Pak, karena ada tidak benar mungkin jadi rumah sakit COVID. Ini pusat rujukan, kita kerja dua-duanya sekarang. Pekerjaan umum kita tidak berjalan, pekerjaan COVID harus kita kerjakan juga, kan? Jadi work for home, kalau orang lain kita working from hospital sekarang. Tak tahu pagi siang malam sekarang kita kerja di rumah sakit ini sekarang nih, gitu kan. Dengan tetap senantiasa memperhatikan kesehatan dari kawan kita semua, gitu ya. Jadi kita berangkat supaya secara kontinum ada dari hulu sampai ke hilir kita bisa tangani hal ini dengan baik. Gitu. Dengan sumber daya yang cukup memadai ini, Pak, persentase tingkat kesembuhan pasien COVID di RSUD Arifin Ahmad? Alhamdulillah kita masih tinggi persentase. Tinggi, Pak. Ya. Jadi dengan mekanisme kita buat, beberapa apresiasi dari orang yang pernah dirawat, kita bersyukur apa yang kita lakukan kawan-kawan kita, mereka punya mekanisme sendiri. Mengajak orang yang untuk bisa di sana aja perawatnya tidak mudah dulu. Semua kan enggan, semua takut, ini kan bicara nyawa ini. Apalagi sudah tahu progres seperti apa. Tapi saya beruntung juga ada dari kawan-kawan saya perawat, tiba-tiba datang itu, Pak, ini tim yang akan memulai, Pak. Nah, maksudnya apa? Kami, katanya keras itu, kami siap mati itu. Untuk menjalankan profesi kami demi menyelamatkan masyarakat. Wah, saya bilang merinding juga itu kan. Nah, kita support itu. Dan itu adalah tim inti yang sekarang berada di ruang pindah desa itu. Mereka punya komunikasi yang sangat baik dengan pasien. Saya dapat info-info dari orang dirawat itu, ya mereka memang sangat melakukan demikian. Nah, ada satu orang perawat baru selesai S2, dia suruh mengkoordinir itu semua. Alhamdulillah itu bisa jalan dengan baik. Sampai sekarang sudah berapa banyak pasien yang COVID yang dirawat? Wah, saya tidak hafal datanya itu, berapa ratus itu ya. Tapi pasti paling banyak di paling banyak ya, Pak. Ya, kami juga mendapat informasi yang duka bahwasanya juga ada tim medis di RSUD yang juga menjadi korban. Iya, jadi sebetulnya yang itu kan bukan orang yang melayani COVID sebetulnya. Oh, dokter apa? Ya. Alhamdulillah untuk proteksi hanya untuk safety for workers-nya kita bisa jalankan itu. Malah justru yang positif ini biasanya bukan yang melayani langsung, karena udah awas tuh. Jadi kalau istilah yang kita dengar Pak Gus sudah sampaikan, tidak boleh cuai kata beliau. Nah, kawan-kawan cuai, udah bebas seperti ini pergi kita kemana-mana. Jadi pegawai rumah sakit kan juga manusia juga, dia pergi kemana-mana juga kan. Makhluk sosial juga. Kan? Dia makhluk sosial, pergi kemana dia yang positif, bukan orang yang menangani pasien, ini yang positifnya gitu kan. Nah, itu yang tetap kita rawat, yang itu kita rawat gitu. Yang kedua, masyarakat. Karena kita tetap melayani pasien semua dengan dua sayap normal dan sayap COVID gitu. Masyarakat juga ada juga yang tidak jujur juga ya kan? Dia tadi ketemu dengan siapa takut bilang COVID nanti kan kita buat screening seperti apa. Kadang-kadang kan lewat juga seperti itu kan. Nah, jadi masyarakat seperti itu juga kita ingatkan bahwa saya harus jujur, menjaga diri, kejujuran itu untuk mempertahankan bangsa ini sebetulnya gitu. Karena ini kan jaga diri, jaga kawan, jaga keluarga, jaga bangsa ini dari COVID ini. Gitu. Terakhir Pak Dirut, barangkali masyarakat juga masih perlu diedukasi bahwasanya banyak yang masih mencurigai rumah sakit, mereka yang ada bawa keluarganya ke rumah sakit langsung dibawa ke isolasi. Ini bagaimana?
mekanisme dokter insya Allah akan tetap mengutamakan profesinya gitu. Tidak ada niat mengcovidkan itu tidak mungkin. Tidak mungkin dikejar oleh seorang dokter gitu. Tetapi dia akan memprotekting orang lain itu. Ya, healthy for patient dilakukan apa? Kalau memang ada gejala yang harus demikian, dia akan diagnosis itu. Memang demam gejalanya hampir sama dengan penyakit lain juga. Kan? Nah, lebih berat lagi kalau ada komorbidnya. Bayangkan kalau kita jadi mempraduga salah dulu dia sebelum nyatakan tidak salah gitu kan. Jadi dia mudah-mudahan ini suspek ini mudah-mudahan tidak besok. Tidak, ya. Kita periksa. Tapi ketika suspek harus ditangani secara standar. Standar COVID. Memang standar demikian daripada nanti kemana-mana gitu kan. Makanya saya bilang di hulunya tadi itu kenapa OTG dibiarkan kan nggak apa-apa dia. Tetapi kita tak lihat nanti dia tak kemana ketemu. Dia punya punya senjata 1000, virusnya cuma 200. Masih menang dia. Tapi pada waktu dia lemparkan ke orang yang punya pertahanan 50, orang sakit dia tidak. Makanya kita mencegah penularan itu kita cegah. Nah, makanya berlakulah 4M itu. Bagaimana pakai masker, bagaimana mencuci tangan, bagaimana kita menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Udah kayak gini pun ya berkerumun kita makin memungkinkan gitu kan. Tidak menjaga jarak, kerumunan apalagi gitu. Maka Pak Gup bilang harus tambah dengan menghindari kerumunan itu supaya kita lebih bisa menghindari penularan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dirut atas informasinya. Kami titip salam untuk para tenaga medis yang telah berjibaku hampir setahun. Semoga mereka kuat dan memberi solusi terbaik bagi pasien-pasien yang ditangani. Amin. Terima kasih banyak para follower di Realtor Channel. Pemaparan dari Pak Direktur Utama RSUD Arifin Ahmad pasti memberi gambaran bahwasanya kerja tim medis di rumah sakit ini tidak bisa dibiarkan sendiri, tapi perlu dukungan masyarakat, yaitu dengan menerapkan pola 4M tadi yang seperti yang dikatakan Pak Dirut. Ingat pesan Ibu, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, sayangi masyarakat dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Bersama kita lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.